Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 23 Juni 2025, Pekan Biasa ke-12 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami percaya hidup kami adalah rencana-Mu. Penuhi kami dengan hikmat agar kami dapat memahami rencana-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Sejenak kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya serta harta benda milik mereka dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan dan sampai di situ Abram berjalan melintasi negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbentin di More. Waktu itu negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abram mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu Abram berangkat lagi dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah
bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 7 ayat 1-5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Mengasihi tanpa menghakimi. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian. Hari ini tanggal 23 Juni tahun 2025. Bacaan Matius 7 ayat 1-5 yang kita baca hari ini mengingatkan kita untuk terus belajar melihat diri kita sebelum menilai orang lain. Yesus dalam pengajarannya menekankan pentingnya kerendahan hati dan kejujuran dalam melihat diri sendiri. Kita seringkali lebih cepat menilai, mengkritik, bahkan menghakimi kesalahan orang lain, padahal tanpa sadar kita sendiri pun bergumul dalam kelemahan dan dosa. Yesus memakai gambaran yang sangat kuat. Balok di mata sendiri dan selumbar di mata orang lain. Atau kita mengenal peribahasa gajah di seberang lautan tampak namun semut di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini bukan soal ukuran, tetapi tentang ketidakadilan dan kemunafikan. Bagaimana kita menuntut kesempurnaan dari orang lain tetapi tidak bersedia bercermin terhadap kondisi rohani kita sendiri. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, kita diajak untuk memahami, tidak cepat menghakimi. Karena hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Selain itu kita diminta untuk terus introspeksi diri, menyadari bahwa kita pun butuh belas kasih dan butuh pengampunan. Untuk menumbuhkan kasih, bukan menumbuhkan kebencian melalui penilaian yang terburu-buru. Yesus tidak melarang kita untuk menasehati sesama kita. Tetapi ia meminta agar kita membereskan hati kita dahulu. Dengan hati yang bersih dan penuh kasih, kita baru bisa menolong sesama dengan cara nasihat yang membangun, bukan malah menghancurkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tidak mudah menghakimi sesama kami. Tumbuhkanlah dalam hati kami kasih dan kerendahan hati, agar kami mampu melihat diri kami dengan jujur dan memperbaiki hidup kami. Jadikanlah kami saluran kasih dan penghiburan bagi orang lain, bukan sebagai sumber luka dan penghakiman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, berkat Tuhan menyertai kita semua.